PR besar untuk pemimpin masa depan. Siapa pemimpin masa depan? Sesuai dengan Jongko Joyoboyo, ya, Satrio Pinandito Ratu atau Satrio Piningit. Dan itu akan muncul dan pasti muncul. Maka dijadikanlah oleh alam semesta Prabowo Gibran ini sebagai presiden dan wakil presiden. Karena itu adalah fase transisi, simbol dari reinkarnasi Sabdo Palon, kembali ke satu. Presiden ke-8 itu kembali ke satu. Yang ke satu adalah Murcani Sabdo Palon. Ini reinkarnasi. Nah, tetapi posisi ini adalah sebagai presiden atau pemimpin transisi untuk munculnya pemimpin besar yang akan membawa Indonesia ini menuju Indonesia Jaya, Indonesia Emas. Nah, pondasinya ini sudah mulai diletakkan oleh Prabowo. Karena apa? Sebuah negara besar yang benar itu adalah negara yang hadir untuk rakyatnya. Nah, selama ini yang hadir untuk rakyat atau keberadaan negara itu ada untuk rakyat, di masa Orde Baru dan di awal masa reformasi itu baru dari sisi penegakan hukum terkait dengan perlindungan keamanan. Yang lain belum, karena pendidikan masih bayar, kesehatan masih bayar kan. Tetapi setelah era reformasi, dimulai dari zaman Pak SBY kan sudah ada BPJS, sudah ada subsidi biaya pendidikan, dana BOS, dan lain sebagainya, yang sifatnya ada keberpihakan untuk rakyat kecil. Dan itu diteruskan oleh Pak Jokowi. Bahkan ditambah dengan dana bansos dan lain sebagainya. Nah, di masa Pak Prabowo ini juga ditambah dengan hadirnya hadirnya pemerintah, hadirnya negara untuk rakyat dalam skala yang lebih luas, yaitu lewat MBG. Karena MBG ini potensi penerima manfaat 83 juta orang ini tidak dipilah dan tidak disekat antara kaya dan miskin, tapi semua potensinya menerima karena 90% lewat sekolah, yaitu generasi penerus bangsa yang dipersiapkan kan. Nah, artinya potensi negara hadir itu sudah dua. Yang pertama dari sisi perlindungan secara hukum ya, sekalipun belum maksimal, sekalipun masih ada tebang pilih dan lain sebagainya. Tapi itu jelas sudah ada. Yang kedua, hadirnya negara ya untuk kebutuhan sosial masyarakat atau untuk kebutuhan masyarakat kecil yang berkaitan dengan pendidikan, subsidi, berkaitan dengan bansos, berkaitan dengan sekarang makan bergizi. Nah, PR yang ketiga, nah ini yang masih PR yang ketiga ini, yaitu meningkatkannya nilai pendapatan negara dari luar sektor pajak. Nah, ini sudah mulai dilakukan oleh Prabowo lewat Danantara. Kita gembira karena hasil sementara potensi peningkatan keuntungan yang dihasilkan oleh Danantara, yang tadinya itu kan BUMN, itu hanya sekitar 300 triliun kurang lebih sumbangan ke APBN. Nah, ini tahun 2026 ini potensi peningkatan itu udah sekitar 200% kata Pak Prabowo ya, tetapi jelas angkanya kita belum tahu ya. Nah, artinya negara sudah hadir juga untuk potensi meningkatkan pendapatan dari sistem tata kelola sumber kekayaan di luar dari sektor perpajakan. Karena negara kita ini sekarang ini APBN itu sumbernya 70% itu masih dari sumber pendapatan pajak.
Nah, yang dari sumber tata kelola negara yang lain itu kan hanya sekitar 30%, yaitu yang sumber pendapatan non-pajak. Nah, harapan besar kita lewat Danantara ini akan terus bertambah. Nah, ini pilar yang ketiga ini sudah mulai kan, sudah mulai dirintis oleh Pak Prabowo. Nah, yang menjadi PR ke depan adalah penegakan hukum, bukan hanya dari sisi penegakan dalam konteks pemberantasan dari tindakan yang sudah dilakukan, akan tetapi dari sisi pencegahan juga harus berjalan. Kenapa? Kalau pencegahan itu berjalan, maka potensi kerugian negara itu akan semakin kecil. Karena kalau pemberantasan hukum itu sudah dilakukan tindakan korupsi, gratifikasi, markup, dan lain sebagainya, kerugian negara setiap tahun yang sekitar 20-22% hasil audit BPK ya, dari APBN, itu yang terselamatkan, itu kan nggak lebih dari 10% dari nilai kerugian itu. Nah, ini yang menjadi PR untuk pemimpin masa depan. Nah, jadi kita untuk pengganti Prabowo Gibran, apakah 2029 atau 2034, kita betul-betul harus mulai cerdas dan lebih bijak lagi untuk menilai isi kepala dari calon pemimpin terkait dengan solusi-solusi taktis yang mampu mereka jabarkan secara gamblang, terukur, dan realistis. Misal, yang masih menjadi PR, di luar dari pencegahan dan penindakan hukum atau penegakan hukum, juga masalah pangan. Swasembada pangan sekarang yang dilakukan oleh Pak Prabowo, oke, sudah berhasil. Tapi ingat, ini sifatnya baru pragmatis. Karena apa? Karena swasembada pangan sekarang berhasil, hasil dari pemerkosaan lahan. Di mana di Pulau Jawa dipaksa dengan pompanisasi yang seharusnya panen 2 kali, panen 1 kali, dipaksa untuk menambah panen 1 kali lagi. Nah, di luar Jawa dipaksa dengan pembukaan lahan baru. Lahan kita yang sekitar 156 juta hektar lahan daratan dan sekitar 9,7 juta hektar lahan sawah. Ini nggak akan bertambah luas, tapi adanya tambah sempit karena industri dan pemukiman. Nah, luas wilayah Nusantara yang sekitar 1,9 juta kilometer persegi ini juga bukan bertambah luas. Tapi tetap, sementara penduduknya bertambah. Nah, sehingga diperlukan satu solusi strategis yang bersifat teknologi, yang bersifat sistem untuk masalah pangan ini. Supaya swasembada pangan itu bisa berkesinambungan, bukan pragmatis. Misal, perbaikan lahan. Ini sangat penting. Kalau lahan pertanian kita yang sudah rusak akibat dari banyaknya penggunaan pupuk kimia, sehingga hasil panen yang tadinya 10 ton, 12 ton dalam 1 hektar, berkurang menjadi 6 ton, menjadi 7 ton setiap panen. Ini kalau dikembalikan lagi, misalnya terjadi peningkatan 20-30% hasil panen dari lokasi dan lahan yang ada, maka kita nggak perlu impor. Kenapa? Karena kebutuhan pangan kita sekarang kurang lebih 34-35 juta ton setiap tahun. Hasil produksi kita kan hanya sekitar 30-31 juta ton setiap tahun. Maka wajar kalau kita tadinya masih impor beras terus antara 4 juta sampai 5 juta.
Tetapi kita bersyukur tahun 2026 ini kita sudah tidak impor lagi karena sudah terjadi swasembada pangan. Tapi ingat, ini baru bersifat pragmatis karena kajiannya belum holistik. Karena swasembada pangan ini belum menyelesaikan masalah harga, belum menyelesaikan masalah serapan yang potensial, serapan dan skala prioritas dari potensi tata kelola lahan. Nah, ini menjadi PR besar pemerintah. Bagaimana mampu memberikan edukasi yang konstruktif kepada masyarakat petani, supaya petani itu betul-betul bisa menjaga kecintaannya terhadap profesinya. Kenapa? Karena didukung oleh pemerintah dari sisi regulasi, harga terjamin untung. Nah, kalau sekarang kan belum. Untungnya sementara karena dibeli oleh Bulog. Begitu Bulog sudah overload, akhirnya petani jual lagi ke tengkulak dengan harga yang standar biasa. Nah, ini kan berpotensi menggerus kecintaan petani pada profesinya. Nah, belum lagi ini dipaksa lahan untuk panen melebihi dari masa panen biasa, yaitu dengan pompanisasi itu. Maka kita sekarang bisa swasembada pangan, tetapi belum untuk berkesinambungan, masih bersifat pragmatis. Nah, tapi ini paling tidak pondasi ini sudah diletakkan oleh Prabowo di periode pertama ini. Lah, PR besarnya adalah bagaimana punya satu sistem dan teknologi supaya swasembada pangan ini bisa berkelanjutan. Nah, itu salah satu PR-nya juga. Nah, PR selanjutnya adalah pemimpin masa depan itu harus punya konsep yang konstruktif untuk menyelesaikan masalah kroniknya kemacetan di setiap ritual tahunan. Lebaran, tahun baru, terus Natalan. Nah, ini harus ada solusi, ada penyelesaian. Karena tahun ini kita macet 20 kilo, 30 kilo, kalau tidak ada solusi, tahun depan nanti bertambah, tahun depan bertambah lagi, nanti 10 tahun ke depan macetnya nanti 50 kilo, 60 kilo. Kalau sekarang aparatur pemerintah 1 bulan, sebagian besar fokus sibuk mikirkan ritual mudik, untuk menyiapkan segala sesuatu untuk mendukung kelancaran masyarakat mudik. Ke depan bisa saja nanti pemerintah 3 bulan, 4 bulan sudah sibuk ngurus masalah itu. Lalu bagaimana efektivitas pemerintahan berjalan kalau kita hanya akan disibukkan dengan hal-hal yang bersifat teknis dan tidak produktif? Lalu kapan kita mulai akan menggali uranium kita di Papua untuk diolah menjadi bahan nuklir? Ya, paling tidak nggak dijadikan senjata, tapi dijadikan untuk kebutuhan teknologi yang lain. Kita punya uranium. Iran yang baru mengayak 480 kg uranium di pengayaan tahap awal, itu sudah menjadi ancaman bagi Barat dan bagi Israel, sehingga harus mereka serang. Karena yang mereka khawatirkan itu akan dijadikan menjadi bahan bom nuklir yang potensinya itu bisa menciptakan 7 atau 8 bom sekelas bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Karena bom yang dijatuhkan di Hiroshima itu kandungan uraniumnya hanya 60 kilo. Nah, padahal itu kalau sudah diolah menjadi bom nuklir, tingkat kedahsyatannya itu 3000 kali lipat. Nah, ilustrasinya kan kalau itu dibom di Jakarta, itu radiusnya 300 km persegi. Artinya bisa sampai Tegal. Berapa puluh juta yang bisa ditewaskan.
Nah, dan kita punya bahan itu. Kekayaan itu kita ada. Kapan kita mulai mengolah? Kapan kita mulai berpikir untuk kemajuan teknologi tersebut? Kalau kita hanya sibuk ngurus macet. Para politisi, para kritisi sibuk ngurus MBG. Belum lagi aparatur pemerintahnya. Nah, jadi ini harus dibangun sebuah sistem yang komprehensif. Di tataran teknis bisa diperbaiki sehingga tujuan pemerintah hadir, tujuan negara hadir untuk masyarakat itu efektif dan menciptakan dampak yang positif dan produktif. Bukan dimakan oleh para tikus-tikus yang ada di dalam jalur birokrasi. Yang seharusnya tujuannya mulia untuk masyarakat, ini malah memuliakan orang-orang yang di luar dari konteks kemasyarakatan tersebut. Nah, ini kan yang harus dimulai diperbaiki. Nah, PR-PR itu harus ada dalam konsep secara teknis yang konstruktif untuk pemimpin masa depan. Kalau ingin menyiapkan Indonesia menjadi Indonesia emas. Jadi kita nggak bisa hanya terus berhutang, kita nggak bisa hanya terus menaikkan pajak, kita juga tidak bisa hanya terus memikirkan solusi macet dengan ganjil genap, sistem buka tutup, tapi nggak menggunakan kalkulator untuk berhitung. Ini PR besar. Dan masih banyak lagi PR-PR yang menjadi PR besarnya calon pemimpin masa depan yang harus tersolusikan. Kalau kita betul-betul ingin membuat Indonesia itu berjaya, Indonesia itu maju. Ya kalau tidak, ya hanya sekedar wacana, hanya sekedar narasi dalam retorika, nah, tapi faktanya tidak jelas. Nah, ini yang kita butuhkan. Jadi kita mulai sekarang, kita harus kritis tapi bijak. Kita harus kritis tapi kita juga mampu berpikir secara konstruktif. Ingat, negara itu ada karena rakyat ada. Negara itu ada karena wilayahnya ada. Negara itu ada karena ada pemerintahannya. Jadi 3 pilar inti negara ini harus sinergi. Nggak bisa kita nyerahkan kepada pemerintah saja untuk berpikir, sementara rakyatnya yang punya kapasitas dan kemampuan serta potensi tapi ada di luar jalur pemerintahan hanya sibuk mencaci maki, hanya sibuk menyalahkan, tertawa di saat melihat pemerintah pusing, tertawa di saat melihat pemerintah sibuk dengan segala PR kebangsaannya, tetapi tetap juga meminta. Nah, ini kan yang jadi masalah. Nggak bisa kita membiarkan proses kebangsaan ini berjalan pincang. Nah, proses kebangsaan ini harus berjalan berimbang dan ada keseimbangan antara yang ngurus negara dengan yang diurus. Ini masyarakat menuntut banyak dengan pemerintah. Tapi begitu masyarakat diberikan peluang, diberikan ruang yang produktif oleh pemerintah, misalnya mendapatkan beasiswa pendidikan ke luar negeri, malah berkhianat, milih pindah warga negara, terus menyerang pemerintah. Politisi diberikan ruang oleh pemerintah lewat partai politik untuk ikut berkontestasi. Pada saat menjalani proses kontestasi, sibuk menjual manisnya gula lewat narasi dan retorika,
begitu gagal hanya bisa menyalahkan dan menjelekkan, tapi tidak mau berpikir yang konstruktif. Kita sudah diberikan pembelajaran yang sangat berharga dan positif dari proses politik kontestasi Jokowi dan Prabowo. Bagaimana garang dan panasnya kontestasi. Tetapi di saat mereka berdua disadarkan pada satu kondisi bangsa dan harus menyatukan hati dan pikiran mereka demi satu kata, yaitu bangsa Indonesia, akhirnya mereka bisa melebur. Prabowo bisa mengalah, turun pangkat dan derajat yang seharusnya ingin jadi presiden, tapi menjadi menteri. Tapi itulah buah dari jiwa yang besar, dari jiwa negarawan. Jokowi yang tadinya musuh kontestasi dalam politik kontestasi, malah akhirnya membantu secara totalitas menjadikan Prabowo sebagai penerus estafet untuk membangun bangsa ini ke depan. Ini jangan kita anggap remeh. Ini adalah sebuah pembelajaran politik yang sangat berharga kalau kita mau jujur. Nah, dan ini harus diteruskan oleh para politisi yang lain. Memang kita nggak bisa berharap banyak kalau dari kelompok-kelompok tertentu yang minoritas ya, yang mengatasnamakan agama, yang sibuk bicara Palestina, sibuk bicara Timur Tengah, tapi nggak pernah bersedekah dengan rakyat sekitar. Sibuk berbicara kepedulian dengan politik luar negeri, Palestina, Gaza, dan lain sebagainya. Tapi tetangga nggak makan, nggak dibantu. Tetangga nggak bisa bayar SPP, nggak dibantu. Nah, jadi orang-orang semacam itu nggak kita masukkan dalam pilihan untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Nah, kita harus cerdas. Kita jangan terbuai dengan retorika. Kita lihat juga dari kepedulian mereka. Jadi kita ini sering dihadapkan pada satu kondisi yang ironis dan sangat lucu. Mereka sibuk berteriak, berdemo, menggalang dana untuk kepentingan Palestina, untuk kepentingan Gaza. Apakah itu nggak boleh? Boleh, boleh saja. Itu adalah bagian dari politik kemanusiaan. Tapi jangan jual agama. Boleh seperti itu. Tapi kalau ada tetangga yang tidak makan, tetangga butuh biaya pendidikan tambahan, ya dibantu juga dong. Sibuk membantu Palestina, sibuk menggalang bantuan untuk Gaza, tetapi nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli dengan saudaranya. Nah, karena itu konteksnya adalah untuk pencitraan dan bereuforia. Dan faktanya, 2 tahun yang lalu kita kan tahu ada satu yayasan yang menggalang pendanaan dari masyarakat untuk bantuan-bantuan di luar negeri, tapi direkturnya gajinya 170 juta, fasilitasnya Toyota Alphard. Akhirnya kan masuk penjara. Saya lupa nama yayasan itu. Nah, jadi kita dihadapkan pada kondisi itu. Jadi banyak orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Palestina, mengatasnamakan kemanusiaan untuk Gaza, ya ternyata ujung-ujungnya untuk bikin rekening mereka gendut dengan cara mengemis pada masyarakat secara sistemik, dibungkus dengan kalimat kemanusiaan, dibungkus dengan kalimat kepedulian, dijalankan dengan sistem modern, yaitu dengan sebuah lembaga. Memalukan. Menggalang dana di masyarakat, bicara kemanusiaan, gajinya dari dana yang dikumpulkan 170, 150 juta. Kelompok-kelompok semacam itu harus dibasmi. Bukan hanya dihindarkan. Nah, ini menjadi PR.
yang harus tertanam dalam pikiran kita sebagai masyarakat, tertanam dalam pikiran kita sebagai rakyat. Kita jangan gampang dibodohi dengan janji manis. Kita jangan gampang dibodohi dengan pencitraan. Ingat, kita harus cerdas. Karena kita merupakan bagian terpenting juga. Karena kita satu dari 3 pilar sebuah negara. Kalau rakyatnya acuh, rakyatnya nggak peduli, maka penguasanya akan banyak yang melakukan tindakan korupsi. Karena apa? Karena mereka merasa tidak diawasi. Mereka merasa longgar. Toh kalau tertangkap juga mereka masih bisa tersenyum, masih mereka say hello, ya, sambil disorot media. Mereka keluar masih bisa lagi berpolitik karena dianggap mereka punya hak politik, karena mereka punya jaminan dari hak asasi manusia yang mereka punya. Nah, ini yang harus kita pahami. Supaya kita sebagai masyarakat yang merupakan satu dari 3 pilar sebuah negara ini bisa berimbang dengan pilar yang lain, yaitu penguasa yang menjalankan tata kelola pemerintahan. Nah, dengan berimbangnya masyarakat dan penguasa dalam politik kebangsaan, maka pilar yang ketiga yaitu wilayah yang ada ini bisa kita jaga. Bukan hanya sekedar wilayah ini akhirnya banyak asetnya dikuasai sekelompok orang tertentu saja. Itu terjadi kenapa? Karena masyarakatnya acuh, masyarakatnya nggak peduli, masyarakatnya apatis, dan masyarakatnya gampang dibeli. Masyarakatnya gampang diajak bertransaksi secara pragmatis. Nah, ditambah lagi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik yang merasa punya basis massa, itu juga sama. Mereka mudah diajak kompromi, mereka mudah diajak duduk bersama, dihibur dengan hadiah, dihibur dengan bantuan. Akhirnya bibir mereka menjadi bungkam untuk bicara dan melakukan koreksi secara konstruktif. Karena sudah terkunci. Ini yang terjadi. Lah, ini yang menjadi PR besar ke depan untuk pemimpin masa depan. Yang disebut dengan Satrio Piningit atau Satrio Pinandito Ratu atau Satrio Sini Sihan Wahyu. Dan itu pasti akan terjadi karena itu adalah Sabdo Pandito Ratu dari Eyang Jayabaya, dan sudah terbukti 8 fase itu sudah terjadi.